Halo semua. Minggu ini minggu yang cukup sibuk karena memang ini adalah minggu pertama ya sejak summit kemarin. Saya rasanya hari Senin dan Selasa masih setengah nyawanya hilang gitu ya, karena masih kerasa capek ya. Mungkin karena perjalanannya juga jauh kan ya, 30 jam lebih kalau dihitung dari berangkat dari hotel ya. Itu kan jam 4.30 saya sudah siap sejak jam 2 pagi bahkan. Saya sudah bangun jam 2 pagi, packing dan lain sebagainya, jam 2 pagi ya dari hotel sampai ke Semarang lagi itu malam jam 7 kalau nggak salah. Hari Sabtunya, jadi lebih dari 24 jam ya, 30 jam lebih perjalanannya. Dan cukup capek terus terang aja. Jadi hari Sabtunya itu saya tidur 8 jam. Minggunya saya tidur 10 jam lebih ya, mungkin hampir 11 jam. Dan hari Seninnya itu masih terasa capek, masih kayak ngantuk-ngantuk gitu ya. Siang saya bahkan tidur siang lagi dan lain sebagainya. Jadi masih belum benar-benar 100%, tapi nggak ada masalah juga sih ya. Saya masih ada di 3 project yang sama seperti sebelumnya. Project yang pertama itu adalah sebuah organisasi yang punya 4 website. Saya nge-tag lead di situ barusan ya, bulan lalu kayaknya kalau mulainya. Secara umum sih cukup oke website yang ada di sana ya, walaupun agak sedikit outdated. Jadi ada beberapa WordPress install yang harus diupdate dan beberapa plugin yang harus diupdate. Biasanya sih kita deployment di project itu hari Rabu, tapi karena belum ada tiket yang di-approve di hari Rabu, jadi nggak ada deployment hari Rabu. Karena dari pihak mereka juga ada beberapa orang yang biasanya ngecek dan nge-review tiket yang di-approve itu cuti di awal minggu kalau nggak salah. Jadi memang agak sedikit telat, walaupun memang ada 1 tiket yang harus di-deploy segera di minggu itu ya. Jadi agak mundur kemarin deploymentnya, bukan hari Rabu tapi hari Jumat. Memang hari Jumat kan deploy hari Jumat memang riskan, tapi karena deploymentnya cuman kecil ya, tiketnya sebenarnya update-nya cuma beberapa baris kode. Jadi saya tetap deploy aja, dan mereka juga membutuhkan itu untuk marketing campaign ya di halaman tersebut ya, yang perlu diupdate. Jadi kita deploy dan nggak ada masalah sih. Oh iya, di website 4 website itu ada salah satu website yang pakai ACF, dan hari Seninnya, jadi awal ketika saya mulai masuk kerja, saya dapat email dari pihak dari sistemnya kita bahwa ACF ada security update. Jadi semua website yang pakai ACF harus diupdate atau ACF-nya dinonaktifkan. Terus atau di delete bahkan ya, nggak cuma dinonaktifkan. Jadi hari Senin pertama kali saya masuk kerja itu pagi-pagi langsung saya ngupdate plugin. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang pakai ACF kurang dari versi 6.16 itu segera diupdate ya. ACF yang free maupun yang pro dua-duanya harus diupdate. Oh ya, ACF kan pro-nya tuh add-on ya. Saya lupa, tapi ya harus diupdate kalau pakai ACF. Project yang kedua itu adalah sebuah perusahaannya perusahaan besar sih sebetulnya, tapi terdiri dari perusahaan kecil-kecil, jadi agak sedikit unik ya. Jadi mereka punya website itu saya nggak nge-tag lead di situ, tapi project ini sedikit unik ya, karena mereka punya 25 website yang berbeda di satu network yang sama gitu ya. Dan ini juga project yang di-hosting di WordPress VIP, jadi agak sedikit kompleks memang biasanya WordPress yang di hosting di VIP ya. Jadi cukup menarik projectnya, banyak sekali kerjaan di project tersebut. Kerjaan paling besar saya adalah mengintegrasikan BigQuery. Jadi mereka punya database di BigQuery, dan ada beberapa fungsi dari website tersebut yang tadinya di setup dengan manual. Mereka ingin mengintegrasikan data yang ada di BigQuery yang mereka punya untuk dimasukkan ke website tersebut. Dan mengintegrasikannya sih nggak terlalu susah ya BigQuery ya, cukup simpel menurut saya. Jadi pakainya tuh kayak MySQL gitu. Jadi saya sudah cukup familiar dengan
SQL ya, jadi bahasanya sih kurang lebih sama, jadi pakai select, where gitu ya. Nggak ada masalah di situ ya. Jadi masalah adalah bagaimana mereka ingin mengintegrasikan data yang ada ke fungsi yang ada gitu ya. Dan kita sudah bolak-balik diskusi dengan mereka di tiket, tapi nggak ada kejelasan. Jadinya kemarin kita setup waktu untuk meeting dengan mereka selama 30 menit, dan dimana saya bisa tanya-tanya dan minta kejelasan gitu ya, maunya gimana dan lain sebagainya, dan setelah meeting semuanya jadi lebih jelas gitu ya. Jadi nggak keblok lagi kerjaan itu. Itu sedikit tips dari tech lead saya dulu waktu saya mulai tahun pertama kerja. Itu trik yang sangat penting ya, saya pikir ya, yang dikasih oleh tech lead waktu saya pertama kali kerja di satu project gitu ya. Ada juga hal terjadi seperti itu ya. Jadi saya tanya ini, orangnya jawab apa, kurang jelas atau kurang lengkap jawabannya. Jadi kita harus tanya lagi gitu ya. Daripada tanya terus-terusan di tiket, kalau memang susah untuk mendapatkan kejelasan, langsung aja meeting aja. Kadang meeting cuma 10 menit atau 15 menit, itu bisa langsung menemukan kejelasan daripada harus lewat tulisan ya. Jadi lewat tulisan kadang memang ada beberapa orang yang lebih mudah dimintai keterangan dengan menggunakan lisan gitu. Jadi kalau sudah kita coba dengan tulisan 1-2 kali ternyata miss, langsung aja minta untuk meeting aja, Zoom. Kadang bisa mempercepat waktu kan ya. Karena biayanya per jam kan nggak murah ya. Kalau terus-terusan gitu nanti malah bocor semua dananya dari mereka. Terus yang project satunya, saya nge-tech lead juga di project ini, dan ini masih tahap discovery. Saat ini masih di tahap desain. Minggu kemarin ada beberapa meeting desain dengan klien dan belum di-approve. Jadi masih tahap presentasi ke klien. Tanggapannya positif, tapi mereka harus gimana ya, meeting secara internal untuk nge-approve desain yang ada. Semoga sih, kemarin saya sih nggak ikut meetingnya untuk meeting desain yang terakhir ya. Semoga kemarin sudah ada yang di-approve, jadi minggu ini kerjaan saya mereview desain yang di-approve dan juga memindahkan desain itu ke functional requirement, jadi kita bisa estimasi semuanya. Dan ya, itu aja dari minggu kemarin. Belum ada update lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.